Kami tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup gerejamu, dalam hidup kami. Tahun ini Engkau mau kami menjadi orang-orang yang totalitas dalam iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Kami akan melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kami. Karena Tuhan kami Tuhan yang berkuasa, firman-Mu berkuasa. Amin. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menolong. Bukan hanya Tuhan sanggup, Tuhan mau tolong kami. Karena itu biarkan firman-Mu mengajar kami. Supaya sungguh Tuhan, apa yang kami dengar bukan hanya berhenti menjadi pengetahuan buat kami. Tapi itu menjadi sebuah penggenapan dari janji Tuhan atas setiap hidup kami. Kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus memberi kepada kami roh hikmat dan roh wahyu. Supaya setiap kebenaran ini menjadi berkat buat setiap kami. Kami mau belajar firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap belajar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sebuah negara atau sebuah bangsa mau menyerang sebuah bangsa yang lain atau negara yang lain, biasanya mereka melakukan berbagai macam strategi. Nah, salah satu strategi yang seringkali dilakukan sebagai upaya-upaya untuk bisa menang atas peperangan, biasanya mereka mentargetkan ya bagian-bagian vital dari sebuah negara atau sebuah bangsa atau sebuah kerajaan. Nah, biasanya Bapak Ibu, yang vital yang selalu menjadi target serangan daripada musuh itu biasanya yang pertama gini, alat komunikasi. Sebab kalau itu bisa dihancurkan, itu kemudian bisa menghentikan komunikasi di bangsa itu. Sehingga komunikasi mereka menjadi kacau. Lalu kemudian gudang persenjataan. Iya, kemudian listrik biasanya ya, alat penerangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita punya musuh yang namanya setan dan sampai hari ini dia tidak pernah berhenti berupaya mentargetkan kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk menghancurkan hidup Bapak Ibu Saudara. Ya, nah saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu kira-kira apa ya yang menjadi baik Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kira-kira apa sih yang menjadi target iblis atas hidup Bapak Ibu Saudara? Halo, boleh tahu? Ada yang boleh lambaikan tangan dan beri kasih saya jawaban? Kira-kira apa ya yang menjadi target iblis dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Oh, terlalu pagi untuk menanyakan hal ini ya Bapak Ibu ya. Ya, perenungannya masih belum sampai ya. Oke. Bapak Ibu, saya langsung saja. Bapak Ibu, yang menjadi target iblis ya untuk menghancurkan hidup Bapak Ibu Saudara, yang kemudian berefek sampai Bapak Ibu kemudian tidak mengalami janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara, maka yang menjadi target iblis adalah iman saudara. Ya, apa yang menjadi target iblis? Imanmu ya. Kenapa? Karena Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Bukankah kita terima keselamatan hidup yang kekal itu karena iman? Betul Bapak Ibu? Bukan karena perbuatan kita, setuju? Ya, kitab Efesus berkata bahwa engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tapi oleh iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bukankah penggenapan janji Tuhan itu juga datang dalam hidup kita karena apa? Karena iman, betul?
Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu penuh kasih. Dia bukan hanya mau tolong kita, tapi dia sanggup, dia berkuasa untuk menolong kita. Itu iman Bapak Ibu. Percaya, iman itu pistos. Keyakinan yang kuat bahwa Tuhan itu ada, bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Keyakinan yang teguh, bukan keyakinan yang goyah. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu baca di sepanjang Alkitab kita akan temukan, bukankah iman menjadi pemicu datangnya mujizat? Betul? Perempuan Sirofenisia datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, selamatkan anakku." Lalu Yesus berkata, "Tidak baik memberikan roti kepada anjing." Dia menjawab, "Tapi bukankah anjing juga mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya?" Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti apa yang kau katakan." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman itu penting dalam hidup setiap hidup kekristenan kita. Nah, tapi inilah yang kemudian menjadi target, ya. Iblis berusaha bukan hanya ingin menghilangkan iman Bapak Ibu Saudara, cukup membuat iman kita itu ragu-ragu. Cukup membuat Bapak Ibu tidak percaya, kurang percaya setengah-setengah. Itu sudah bisa membuat Bapak Ibu tidak lagi berharap kepada Tuhan, tidak lagi mengejar Tuhan, tidak lagi berharap pada penggenapan janji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara bahwa dalam perjalanan hidup kita itu bisa mengalami yang namanya degradasi iman. Kita bisa mengalami yang namanya krisis iman. Ya, di dalam hidup kita, ya, awalnya kita semangat totalitas sama Tuhan, melayani totalitas, ya, lakukan apapun untuk Tuhan, nggak hitung waktu, nggak hitung hari, semua untuk Tuhan. Tapi berjalannya waktu, kemudian kita menemukan semangat kita mulai menurun, antusias kita mulai menurun, rasa syukur kita sudah mulai berkurang, persungut-sungutan kita mulai naik, keraguan kita mulai bertambah. Karena situasi-situasi yang kita hadapi. Bukankah banyak orang mengalami situasi-situasi yang berat seperti ini hari-hari ini? Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita belajar dari firman Tuhan untuk menang atas krisis iman yang jangan-jangan sedang menjadi perjuangan kita hari-hari ini. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Gideon. Ya, ini menjadi perenungan saya 1 minggu belakangan ini. Ya, dan saya terus merenungkan dan saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sempat share juga di GPPS Kersana. Tapi saya semakin mendalami dan saya ingin share lebih lengkap kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Ya, dari kitab Gideon, dari kitab Hakim-Hakim kita akan belajar tentang bagaimana Gideon mengalami krisis iman. Lalu bagaimana Tuhan kemudian menolong Gideon untuk kemudian dia mendapatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Keyakinannya, imannya kemudian menjadi kuat. Lalu kemudian dia mengalami kemenangan dalam peperangan. Dia kemudian melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidupnya. Nah, prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebenaran inilah yang kemudian kita mau pegang. Supaya Bapak Ibu mengalami juga terobosan dan berujung pada kemenangan. Dan melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara bukan omong kosong. Tapi Tuhan adalah pribadi yang setia yang akan menggenapi janjinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Di ayatnya yang ke-11 sudah terpampang di depan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya Yoas mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Mengirik gandum dalam tempat pemerasan
anggur. Ini sudah sesuatu yang agak asing, ya, mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ya, alasannya dijelaskan agar tersembunyi bagi orang Midian. Oh, jadi ternyata ini alasan dari Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tidak terdeteksi, tidak ketahuan musuh. Ternyata kalau Bapak Ibu baca di kalimat-kalimat ayat-ayat sebelumnya, ternyata selama 7 tahun orang-orang Midian itu menguasai Israel. Jadi setiap kali mereka menabur, ya begitu mau masuk masa panen mereka menyerbu Israel, hancurkan semuanya, ambil semuanya. Supaya apa? Supaya mereka kelaparan. Kalau sudah kelaparan, wah, orang itu bisa marah sama Tuhan. Mana janjimu? Orang kalau sudah lapar Bapak Ibu, kejahatan itu gampang sekali dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, ini yang dilakukan oleh musuh. Ya, ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari apa yang kita baca ini, Bapak Ibu sedang menemukan bahwa Gideon sedang bersembunyi dari antara para musuhnya. Ya, dia tidak mau gandumnya kemudian nanti dirampas dan diambil oleh musuh. Ya, dan kalau kita baca di ayat-ayat di atas nanti Bapak Ibu akan temukan bahwa bukan hanya Gideon, ternyata orang-orang Israel yang lain semua mereka bersembunyi di goa-goa, di gunung-gunung, menghindari serangan musuh. Mereka ada dalam ketakutan yang luar biasa. Ya, nah itu sebabnya waktu Tuhan datang kepada Gideon, Bapak Ibu melihat bahwa Gideon sedang mengalami krisis iman. Dia sedang mengalami sebuah keraguan yang sangat besar dalam hidupnya akan Tuhan. Yang sudah banyak kali dia dengar diceritakan oleh nenek moyangnya. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Melakukan 10 tulah atas Mesir. Mengeluarkan kita dari Mesir. Membawa kita melewati Laut Tebrau. Dengan membelah laut dengan cara yang ajaib. Lalu kemudian orang-orang Mesir, tentara Mesir yang mengejar kita. Kemudian ditenggelamkan oleh Tuhan. Dia memelihara kita di padang gurun dengan mana. Diceritakan semua tentang kehebatan Tuhan. Tapi hari itu dia sedang hidup di dalam tekanan. Dia sedang hidup di dalam ketakutan. Dia sedang hidup dalam krisis. Dia sedang hidup di dalam keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dia banyak mendengar tentang Tuhan. Tapi dari apa yang kita baca, dari mulutnya ada begitu banyak keraguan, ada banyak pertanyaan.
bahkan ada tuduhan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak sayang mereka. Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu hari-hari ini berkaitan dengan keluarga, kesehatan, keuangan. Ya, apakah Bapak Ibu masih seantusias dengan Tuhan seperti di awal-awal kita percaya kepada Yesus ketika keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini saya mau tunjukkan kepada kita ciri-ciri dari orang-orang yang mengalami krisis iman. Yang pertama Bapak Ibu, ciri yang pertama, orang yang mengalami krisis iman, belajar dari kisah Gideon. Yang pertama selalu mempertanyakan Tuhan. Ya, itu tanda bahwa dia belum yakin benar. Dia ragu-ragu, kurang percaya. Ya, coba lihat ayat 13. Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang berani, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu coba lihat ayat 13. Gideon menjawab kepada malaikat Tuhan, "Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Mengapa kalau Tuhan sayang kami? Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa ekonomiku bermasalah? Kenapa kesehatanku belum pulih? Kenapa masalah ini tidak selesai-selesai? Kenapa ada banyak konflik di dalam keluarga? Kenapa? Betul? Itu tanda bahwa kita sedang mengalami krisis iman. Keyakinan kepada kita sedang mengalami serangan, sedang digerus oleh masalah yang membuat begini, kita ragu apakah Tuhan mengasihi saya atau tidak. Ya, lihat berikutnya, di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Bukankah Bapak Ibu sudah mendengar tentang Yesus yang ajaib? Yesus yang membuat mujizat? Ada banyak kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan, kesaksian orang-orang percaya yang ditolong Tuhan, yang alami mujizat, kanker disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, ya, yang miskin kemudian diberkati dengan luar biasa, punya utang miliaran kemudian lunas karena pertolongan Tuhan. Kita banyak dengar tentang semua mujizat itu. Lalu kemudian kita bertanya, di mana kehebatan Tuhan? Yang lebih parahnya, dia berkata, sekarang. Iya, dulu orang cerita, tapi sekarang. Bahkan dia menuduh Tuhan. Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Tidak hanya mempersalahkan Tuhan, dia menuduh Tuhan sudah tidak sayang lagi kepada mereka. Bapak Ibu, apakah pertanyaan-pertanyaan seperti ini hari-hari ini sedang muncul dalam hidup kita? Karena keadaan yang tidak seperti yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita mulai berkata, kalau Tuhan sayang saya, kalau Tuhan memang peduli sama keluarga, kenapa Tuhan izinkan suami saya tinggalkan saya? Kenapa Tuhan izinkan istri saya kemudian membelot? Kenapa Tuhan izinkan anak-anak saya hidup di dalam dosa, memberontak, ya, tidak takut akan Tuhan, begitu mudah terjerat dalam pornografi, dalam narkoba dan lain sebagainya. Ada banyak pertanyaan kita. Saudara sedang mengalami krisis iman. Imanmu sedang tergerus oleh kesulitan-kesulitan dan tekanan-tekanan yang membuat engkau menjadi ragu. Apakah Tuhan peduli mengasihi kita atau tidak? Yang kedua, Bapak Ibu, ciri yang kedua, cenderung bersikap pesimis. Tetapi jawabku kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara
kaum keluargaku. Kenapa dia katakan ini? Karena Tuhan bilang begini kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan berkata berangkatlah, pergilah dengan kekuatanmu selamatkan Israel. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa waktu Tuhan berkata itu bukan karena memang Gideon itu kuat, enggak. Gideon itu kuat karena Tuhan menyertai dia. Makanya Tuhan bilang gini, kamu gagah perkasa, tapi bukan karena kekuatanmu, tapi karena aku menyertai engkau. Kau bisa berhasil bukan karena kehebatanmu, tapi karena aku menyertai engkau. Karena aku memberikan kepadamu kekuatan. Ya. Nah, orang yang punya krisis iman itu cenderung pesimis. Dia berkata, Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa selamatkan Israel? Aku ini paling kecil, paling muda. Nah, kita seringkali mengukur supaya penggenapan janji Tuhan datang dalam hidup kita. Pemulihan, terobosan, kesuksesan, keberhasilan, kelimpahan, kesembuhan, mujizat. Kita selalu ukur dari kemampuan kita. Bagaimana mungkin saya bisa sukses? Pendidikan saya cuma SD. Bagaimana mungkin saya bisa kuliah? Papa saya cuma kuli bangunan. Bagaimana mungkin saya bisa punya aset yang banyak? Saya nggak terima warisan. Kita ukur dengan kemampuan kita. Kita kemudian menjadi pesimis waktu kita melihat siapa kita. Kita lupa siapa yang ada di dalam kita. Kalau Bapak Ibu selalu ukur dengan kemampuan kita, dengar ini hari-hari ini. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita mau ukur dengan kemampuanmu, dengan skill pengalamanmu, pendidikanmu, mau pada sampai S berapapun. Dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, tidak ada jaminan kita kemudian bisa mengalami terobosan dalam hal apapun. Mimpi kita kemudian bisa melihat pasangan kita berubah. Karena yang bisa mengubah pasangan kita bukan karena kebaikan kita. Tuhan yang bisa mengubah dia. Karena urusan hati itu urusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita selalu melihat kepada kemampuan kita, diri kita, Bapak Ibu akan pesimis. Dalam cerita ini apakah kemudian nanti Gideon mengalami kemenangan yang besar? Yes. Apakah karena dia mampu, dia hebat, dia berpengalaman? No. Karena dia telah mengakui, aku paling muda dan aku paling kecil. Dan kemudian aku sedang bersembunyi karena aku takut. Dan aku ragu kepada Tuhan. Jadi kalau dia menang, itu semua faktor Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita bisa sampai hari ini faktor Tuhan Bapak Ibu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, keuangan kita stabil. Bapak Ibu lihatlah ya, ketika Tuhan izinkan COVID melanda seluruh dunia. Ya, enggak ada artinya uang, betul? Orang kemudian dicengkram oleh ketakutan. Orang dengar ambulan tiap hari aja, tiap menit saja udah semakin takut kok. Enggak ada artinya uang kita. Beberapa orang kaya berani kasih uang besar untuk bisa dapat ICU. Nggak bisa masuk ICU. Di situ kita melihat uang nggak bisa tolong kita. Kalau kita bisa duduk sampai hari ini, bukankah itu karena Tuhan? Tuhan izinkan kami kemudian antar engkongnya Samuel masuk ke IGD. Itu semua pakai tabung dan semua COVID. Ya, Andre juga ada waktu itu. Ya, sama Fandi. Kita cuma pakai masker toh. Sudah saya bilang sama Tuhan. Kalau mau selamat itu karena Tuhan. Kalau enggak ya juga karena Tuhan. Saya nggak bisa jaga. Ya, lengah sedikit, udah. Kami kena COVID. Ya kan? Wah, begitu pulang ternyata memang benar-benar COVID.
Kita makan sama Samuel di depan saya, kita makan kan mesti buka masker. Nggak jauh dari rumah sakit, udah lapar, udah malam, makan. Bapak Ibu, makan buka masker, nggak jauh dari rumah sakit yang menampung semua pasien COVID. Udah lapar, udahlah, pokoknya makan saja. Nah begitu pulang, begitu cek, Samuelnya positif. Wah kebayangkan tadi makan sama Samuel, ngomong gitu cerita-cerita, semua kemudian dicengkeram oleh ketakutan. Saya umumkan 5 hari kami isolasi, ya tes negatif, ya besoknya tes lagi negatif gitu kan. Apakah karena kami hebat, punya ilmu, punya penangkal? Enggak, itu faktor Tuhan. Bapak Ibu, kita itu tidak berdaya apa-apa. Tuhanlah yang menjadi faktor penentu kemenangan kita. Amin. Ya, nah, setan tahu itu, gampang mengalahkan saudara. Yang susah dia kalahkan adalah Tuhan yang ada di dalam saudara. Kita mah gampang, ya. Oh, dikasih masalah keuangan aja kita menjerit kok. Sehari nggak dapat makan aja sudah kita teriak-teriak kok. Ya kan? Tiba-tiba rasa, aduh kok sakit di sini ya. Aduh jangan-jangan jantung. Udah takut kok kita. Kita mah gampang sekali ya dikalahkan oleh musuh. Yang susah adalah Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, setan mau Bapak Ibu kemudian keyakinanmu akan penyertaan Tuhan, keyakinanmu akan pemeliharaan Tuhan, keyakinanmu akan penyediaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Itu yang diturunkan. Karena beberapa kasus di dalam Alkitab, Yesus itu marah murid-muridnya bukan karena mereka tidak percaya. Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang? Nah itu tanda krisis iman. Bimbang, ragu. Kitab Yakobus berkata, orang yang bimbang, yang mendua hati, tidak akan dapat apa-apa dari Tuhan. Oh, kalau kau bimbang, kau gak dapat apa-apa dari Tuhan. Yang kau dapat adalah ketakutan, sembunyi, lemah, pesimis, ragu-ragu, mempertanyakan Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari ya. Kita lihat cenderung bersikap pesimis. Sekarang kita melihat apa sih penyebab orang kemudian mengalami krisis iman. Yang pertama Bapak Ibu, hidup dalam kesesakan. Ya, Gideon hidup dalam kesesakan, masa dikuasai oleh musuh, masa ketakutan sepanjang 7 tahun. Itu masa yang panjang yang membuat begini. Tuhan tolong enggak ya? Tuhan ini ada enggak ya? Tuhan peduli enggak ya? Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam masalah yang tidak selesai, yang begitu panjang dalam kurun yang panjang. Bapak Ibu, kita itu gampang loh kemudian kehilangan keyakinan bahwa masalah ini akan selesai. Ya kan? Kalau penyakit yang bertahun-tahun, kita kadang-kadang jadi ragu loh. Kira-kira bisa sembuh gak ya? Masalah keluarga yang panjang, tidak selesai-selesai. Kita bisa kehilangan keyakinan untuk mempercayai bahwa masalah ini tidak permanen. Masalah ini bukan kekal, tidak selama-lamanya. Setiap masalah itu ada solusi. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Sebab pada waktu kamu dicobai, Ia adalah Tuhan yang setia yang akan memberikan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi ada jalan keluarnya. Nah persoalannya adalah kenapa kok kita tidak menemukan jalan keluar? Karena kita sudah kehilangan pengharapan. Kita sudah tidak lagi sepenuhnya percaya.
Kita mulai melihat kemampuan kita. Kita mulai melihat mengukur kemampuan kita. Dan kita berkata, enggak mungkin bisa sukses. Enggak mungkin sembuh. 10 dokter sudah aku periksa kok semua bilang ini enggak mungkin sembuh. Dan kita percaya enggak mungkin sembuh. Orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Orang yang mendua hati. Bapak Ibu, sakit yang lama, kekurangan terus dalam ekonomi, kegagalan berturut-turut, ya. Kemudian kita akan ada dalam tekanan yang sangat berat. Lalu kita bisa beranggapan Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Yang kedua, penyebab yang kedua Bapak Ibu, dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Gideon memang dengan sengaja sembunyi. Ya, kenapa? Karena takut. Khawatir nanti apa yang ada padanya dirampas oleh musuh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ketakutan, kekhawatiran itu memang senjata setan yang paling ampuh untuk menyerang iman kita. Membuat iman kita menjadi lemah, kita mulai ragu, kita mulai tidak percaya lagi. Saul waktu lihat Goliat kemudian menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi takut. Sebagai pemimpin dia takut, kemudian tahu enggak pasukannya Alkitab catat. Di dalam kitab Samuel, pasukannya sangat ketakutan. Kenapa? Pemimpinnya saja takut. Kenapa pemimpinnya takut? Karena lihat Goliatnya besar. Padahal sebelumnya, tahu enggak, Saul itu dinyanyikan oleh orang Israel. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Walaupun Daud berlaksa-laksa. Tapi paling tidak, Saul itu sudah mengalahkan beribu-ribu musuh loh. Tapi kemudian waktu dia fokusnya melihat Goliat yang besar. Waktu dia takut, dia tidak lagi percaya bahwa Tuhan bisa pakai dia mengalahkan Goliat. Bapak Ibu lihat, ketakutan itu kemudian membuat dia tidak yakin bahwa Tuhan bisa beri kemenangan kepadanya. Karena dia lihat musuhnya lebih besar. Bapak Ibu, bukankah kita sering kali kemudian berkata, enggak tahu sih masalah saya besar. Ya, kesulitan saya ini gede loh. Ya, udah berjuang segala cara, ini enggak mungkin selesai. Bapak Ibu, waktu kau berkata masalahmu besar, kau sedang mengecilkan Tuhanmu yang besar. Iya dong. Kalau kau bilang masalahmu besar kan berarti Tuhanmu yang kecil. Daud berkata, Goliat mah kecil, Tuhanku besar. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Kenapa kemudian Daud berlaksa-laksa? Karena dia selalu mengukur kekuatannya berdasarkan kekuatan Tuhan. Bukan berdasarkan kemampuannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Petrus menjadi takut ketika dia melihat sekelilingnya. Ketika dirasakannya tiupan angin, lalu dia mulai melihat gelombang, dia mulai melihat ombak yang cukup besar. Alkitab berkata dia menjadi takut. Yesus tegur kan, hai engkau orang yang kurang percaya. Begitu takut, kemudian mengalami kemunduran. Mengalami yang namanya tenggelam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Penyebab yang berikutnya. Orang mengalami krisis iman. Pengajaran yang tidak seimbang. Berita yang kita dengar akan menentukan pemahaman kita. Pemahaman kita akan menentukan pilihan dan keputusan yang kita buat. Kalau kita cuma dengar berita-berita pengajaran tentang berkat. Begitu kita masuk di padang gurun, kita kemudian akan menilai bahwa Tuhan tidak mengasihi kita loh. Padahal padang gurun itu tempat yang sangat baik.
untuk menunjukkan kepada kita siapa kita yang sebenarnya. Padang gurun itu gampang selesai kalau respon kita benar. Tidak perlu lama. 40 tahun Israel itu akibat dari respon yang salah dari 10 pengintai. Seandainya mereka bersepakat seperti Yosua dan Kaleb, saya percaya tidak perlu 40 tahun. Kenapa? Karena mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka sudah ngintai, udah jaraknya udah nggak jauh. Iya kan? Hanya 40 hari mereka kemudian ada di sana selama 40 hari. Loh, itu udah dekat. Tapi kemudian harus berputar-putar selama 40 tahun. Akibat apa? Ketidakpercayaan kepada Tuhan yang menyertai mereka. Kalau kita tidak percaya Bapak Ibu, kita bisa muter-muter di situ dalam masalah kita. Ya, karena itu Bapak Ibu, kita perlu pengajaran yang seimbang. Ya, oke, ada janji hidup diberkati, tapi juga ada janji kan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan juga akan pikul salib. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Yesus. Kita dipanggil Tuhan bukan hanya menerima berkat Tuhan, tapi juga untuk belajar memberi, berbagi berkat Tuhan. Nah, itu seimbang. Jangan cuma mau terima, tapi tidak mau berbagi. Itu sebabnya awal dari sebuah penyesatan itu adalah ketidakseimbangan dalam pengajaran. Hati-hati dengan hal itu. Nah, sekarang saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu solusinya. Berdasarkan apa yang kita pelajari dari kehidupan Gideon. Nah, solusinya Bapak Ibu ini. Firman Tuhan. Bacalah, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena kan masalahnya kan iman. Betul enggak? Yang diserang kan imanmu. Imanmu supaya mengalami degradasi, krisis iman, keraguan, ketidakpercayaan, kurang percaya, bimbang. Bukankah itu masalah iman? Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menyelesaikan masalah krisis iman adalah dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kenapa? Ya karena ini yang Tuhan bilang. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Iman itu datang waktu kita mendengar firman. Firman Kristus. Kata firman di sini menggunakan kata rema. Ya. Hasil dari perenungan, bukan cuma membaca Bapak Ibu, merenungkan, itu firman iman. Bukan firman logos yang kemudian kita dengar cuma jadi pengetahuan. Saya merenungkan berhari-hari Bapak Ibu, kenapa orang Kristen banyak yang mengaku aku percaya kepada Yesus. Ya, I believe in God. Aku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Tuhan. Tapi hidup kekristenannya tidak mengalami kemajuan yang signifikan. Tidak ada perubahan yang memberi dampak. 2 tahun yang lalu ketemu orang ini, sama hari ini. Tidak ada kemajuan. Tidak ada perubahan. Tidak ada peningkatan dalam pemikiran. Tapi dari mulut berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya Yesus luar biasa. Aku percaya Yesus sanggup pulihkan, sanggup tolong. Tapi gak ada perubahan dalam hidupnya. Gak ada kemajuan yang nyata. Yang terlihat dalam kehidupan orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saya tanya Bapak Ibu saudara-saudara pasti akan katakan amin. Bapak Ibu percaya Yesus berkuasa? Yes. Dia sanggup tolong Bapak Ibu saudara? Amin. Dia mau tolong Bapak Ibu saudara? Amin. Dia mau pelihara Bapak Ibu saudara? Amin. Janjinya ya dan amin? Amin. Pokoknya amin Pak Pendeta, apapun. Soal Tuhan amin.
Ya kan? Nah, tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita tidak mengalami kemajuan dalam iman kita? Kenapa kita tidak seantusias pertama kali waktu kita jatuh cinta dengan Tuhan? Kenapa kita tidak menyala-nyala seperti pertama kali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saya temukan Bapak Ibu, bahwa persoalannya bukan Tuhan gagal menggenapi janjinya dalam hidup kita. Bukan dia tidak sanggup tolong kita. Persoalannya adalah terbanyak saat kita dengar firman Tuhan, itu hanya berhenti di pikiran kita. Cuma jadi pengetahuan. Oke, kita mengaku Yesus Tuhan, Yesus sanggup, firman-Nya ya dan amin. Tapi di dalam hati sebenarnya kita tidak percaya. Roma 10 berkata, dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya. Kalau dengar firman cuma berhenti di pikiranmu, itu cuma tambah pengetahuanmu. Kalau Bapak Ibu mau tahu mau tahu siapa Yesus, baca Alkitab, Bapak Ibu akan tahu. Tapi kalau Bapak Ibu mau kenal Yesus, Bapak Ibu harus punya hubungan yang intim, erat, dekat dengan Dia. Firman Tuhan itu harus sampai di sini. Mazmur 119 ayat 11. Aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Daud berkata dalam Mazmur 56, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang kupuji. Oh, kepada Allah aku percaya. Jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Itu orang yang percaya. Percaya dengan hati. Kita ngomong, ya aku percaya, tapi tidak taat. Ya Bapak Ibu, kita tahu firman, kita percaya tapi sebatas pengetahuan. Dan itu tidak mengubah apa-apa. Dengar ini Bapak Ibu, tahu firman Tuhan tidak jamin Anda pelaku firman Tuhan. Mulut mengaku tapi hati tidak percaya. Apa buktinya? Anda tidak taat. Apakah pemerintah itu adalah wakil Tuhan di bumi? Yes. Ya kan? Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Tapi apakah kita menghormati aturan-aturan pemerintah? Lagi-lagi lalu lintas. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya bangun pagi-pagi benar. Hati saya bersedih mengingat beberapa keluarga. Ngomong begini, aku percaya Yesus, tapi tidak pernah taat. Mengizinkan anak-anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pengetahuan mereka. Mengizinkan sejak masa remaja anak-anak mulai belajar kompromi terhadap pelanggaran. Bagaimana besarnya nanti. Saya bersedih dalam roh setiap kali mengingat tiba-tiba Roh Kudus ingatkan nama-nama mereka untuk berdoa buat mereka. Mengaku percaya tapi tidak taat. Dan tahu enggak, hidup mereka 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya ketemu sama hari ini sama. Tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan yang signifikan. Yang salah di mana? Apakah Tuhan gagal? Apakah Tuhan tidak mampu tolong mereka? Enggak. Karena firman Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan. Lihat 2 orang murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Lalu Yesus menghampiri mereka dalam Lukas 24. Bapak Ibu akan temukan mereka berkata, apakah engkau orang asing? Ngomong sama Yesus yang ternyata adalah aktornya. Apakah engkau orang asing di Yerusalem? Tidakkah kau dengar tentang Yesus yang membuat mujizat? Kami itu berharap bahwa dia itu akan menyelamatkan kami. Dia itu anak Allah. Oh, cerita tentang Yesus, pengetahuan. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka percaya Yesus tapi mereka meninggalkan komunitas. Mereka meninggalkan orang-orang percaya di Yerusalem. Kembali kepada hidup mereka yang lama.
Tidak jamin bahwa kita tahu firman, kita tidak berbuat dosa. Orang yang kuat dalam hidupnya adalah gini, dengar firman dan lakukan. Dia seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Bukan cuma dengar. Kalau kita tidak lakukan, dengar ini baik-baik Bapak Ibu. Pengenalanmu tentang Yesus hanya sebatas pengetahuan. Kita akan lihat ini. Untuk hal-hal kecil saja kita tidak taat kok. Lalu kita minta Tuhan lakukan terobosan. No. Saya mau tunjukkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya dilahirkan dengan sebuah tujuan. Setiap kita ini punya tujuan Tuhan, betul? Karena kita ini ciptaan dan Tuhan itu pencipta. Waktu dia menciptakan kita, dia memiliki tujuan atas hidup kita. Mike ini, ya, tujuan dia diciptakan adalah menolong supaya bisa menghasilkan suara yang lebih baik, lebih besar, volumenya lebih kenceng, kan gitu kan? Dan selamanya tujuannya itu tidak akan pernah berubah. Kecuali yang menggunakan tidak mengerti bahwa ini adalah alat pengeras suara. Dia bisa jadikan ini sebagai palu. Atau untuk ulek-ulek samber. Karena tidak ngerti tujuan waktu diciptakan. Setuju tidak Bapak Ibu? Tapi tujuannya tetap tidak berubah kan? Sekalipun difungsikan dengan cara yang salah, tujuannya tidak berubah. Bahwa dia alat pengeras suara. Bapak Ibu, hidup kita itu sudah ditetapkan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Setuju? Tujuan kita tidak pernah berubah. Walaupun kita salah menjalaninya. Tuhan tidak pernah berubah dengan tujuannya atas hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, kita dilahirkan dengan tujuan ilahi, ya. Lalu kemudian Tuhan menetapkan itu sejak kita di dalam kandungan. Nanti kalau Bapak Ibu baca dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang kelima. Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Dari dalam kandungan Tuhan sudah menetapkan tujuan atas kehidupan Yeremia. Tapi Bapak Ibu harus tahu, tujuan dengan takdir itu berbeda. Tujuan dengan nasib itu berbeda. Ya. Tujuan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi saudara harus tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Itu tidak pernah berubah. Seperti tujuan Mike ini diciptakan tidak pernah berubah. Ya, tapi takdirmu, nasibmu itu ditentukan oleh kita sendiri. Takdir kita itu, jadi apa kita itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, itu ditentukan oleh keputusan yang kita buat. Tuhan menetapkan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi apa jadinya kita di hari depan itu ditentukan oleh keputusan kita. Tujuan tetap sama. Tujuannya untuk pengeras suara. Enggak, saya mau buat ngulek-ngulek sambal. Ya udah, tetap bisa. Tapi tidak mengubah tujuan dari Mike ini kan. Tapi nasib Mike ini kemudian menjadi buruk karena keputusan yang salah. Bapak Ibu, saat keputusan dibuat, takdir Anda berubah. Jadi Tuhan kasih kita tujuan, kau lebih daripada pemenang. Kau tuh pahlawan yang gagah perkasa. Aku menyertai engkau. Nah, Tuhan kemudian menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Dia memberitahukan firman-Nya kepada kita. Nah, keputusan kita lah, mau taat atau enggak, itu yang menentukan takdir kita. Apakah kita menerima janji Tuhan atau enggak, itu keputusan saudara. 1 Korintus 2:9 berkata, apa yang enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah muncul dalam hati,
Semuanya itu Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapakah mereka yang mengasihi Dia? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Kita akan mengalami semua berkat. Berkat Tuhan itu mas sudah ada. Semua pemulihan itu ada. Pertolongan itu ada. Tuhan itu ada. Janjinya itu ya dan amin. Tapi keputusan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mentaati perintah Tuhan. Itulah yang kemudian mengubah hidup kita. Tahu kenapa hidup kita sama-sama saja? Karena keputusan kita sama dengan yang kemarin. Kemarin tidak taat sepenuhnya. Hari ini juga nggak taat sepenuhnya. Ya nasib kita ya sama toh. Gak ada perubahan. Karena keputusannya sama, takdirnya sama. Ubah keputusanmu, kau sedang mengubah hidupmu. Ubah keputusanmu, kau sedang mengubah arah hidupmu. Karena itu kenapa kita perlu belajar firman Tuhan. Hari Rabu yang lalu saya ada di Dekom Bethlehem. Saya mendorong mereka, ibu-ibu, bapak-bapak. Yuk hafal ayat firman Tuhan. Kenapa hafal ayat firman Tuhan? Supaya waktu kita mengucapkan telinga mendengar. Iman timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dengar ini. Terobosan hidup kita selalu didahului oleh pewahyuan kebenaran yang Tuhan singkapkan. Tuhan itu singkapkan firman-Nya, pewahyuannya lewat perenungan, bagian kita taat dan kita akan lihat terobosan. Ya, lihatlah bagaimana Tuhan berurusan dengan Gideon. Tuhan itu ngomong berkali-kali, berfirman berkali-kali kepada Gideon. Ya, Tuhan tidak menyerah, Tuhan berupaya membangkitkan kembali iman dan kepercayaannya. Sampai pada satu titik dia terima pewahyuan, dia terima firman Allah. Lalu kemudian dia mulai ambil keputusan melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun itu tidak masuk akal. Karena ketaatan kita untuk mentaati Tuhan. Bahkan untuk hal yang tidak masuk akal, di luar logika. Tapi disitulah imanmu bekerja. Selalu cara Tuhan. Dan pola Tuhan bekerja menolong kita. Dia kasih firman-Nya dulu, baru mujizatnya. Firman-Nya dulu, baru berkatnya. Supaya waktu berkat dan mujizat datang dalam hidup saudara, saudara akan berkata gini, bukan karena kekuatanku, tapi karena Tuhan setia dengan firman-Nya. Bapak Ibu, belajarlah taat bahkan ketika kita harus melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Cara Tuhan itu unik. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu berfirman berkali-kali kepada Gideon. Ya, pertama Tuhan bilang apa? Gideon, kau pahlawan yang gagah perkasa, aku menyertai engkau. Gideon bilang begini, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa kami kemudian dijajah? Iya kan? Tuhan bilang lagi, pergilah dengan kekuatanmu, ya selamatkan Israel. Gideon jawab lagi, aku ini bisa apa? Aku paling kecil, paling muda. Tuhan bilang lagi, Tuhan itu berfirman. Kenapa? Karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan itu tidak menyerah. Bapak Ibu lihat, setelah imannya tumbuh, Tuhan bilang ini, pergi selamatkan Israel. Dia bawa 32.000 orang. Lihat cara Tuhan itu unik. Untuk mengalami terobosan dan kemenangan. Tuhan bilang begini, Gideon, 32.000 itu kebanyakan. Padahal musuh lebih banyak daripada itu. 32.000. Kalau mau berperang makin banyak makin tenang kan kita, betul enggak? Ya dong. Ya kan? Makin banyak yang menyertai kita, makin tenang kita. Tapi cara Tuhan beda, terlalu banyak. Tuhan bilang apa? Yang takut dan gentar pulang.
Kenapa? Orang yang takut dan gentar akan mempengaruhi yang lain. Nggak mungkin bisa. Kita mah jemaat sedikit. Gimana mau beli tanah di sebelah yang 4M katanya? Uang dari mana? Coba. Kalau semua ngomong begitu, yang imannya kokoh pun bisa jadi lemah. Iya ya. Piye bayarnya nanti? Gimana cara bayarnya? Sikap itu menular Bapak Ibu. Makanya Tuhan tuh enggak pakai orang yang takut dan gentar. Tuhan bilang ini, pulang. 22.000 orang pulang. 22.000 takut dan gentar. Kenapa? Mereka belum dengar firman. Yang dengar firman itu Gideon. Bapak Ibu lihat. 10.000 masih terlalu banyak. Tuhan bilang gini, suruh mereka minum. Yang minum langsung jongkok langsung minum. Ada 9.700 orang. Yang pakai tangan kemudian didekatkan seperti anjing menjilat air. Itu cuma 300 orang. Tuhan bilang begini. Yang 9.700 suruh pulang. Yang 300 lah yang kita pakai. Kalau Bapak Ibu jadi Gideon, masih mau maju berperang. Dari 32.000 banyak, tiba-tiba tinggal 300. Gideon tetap pergi berperang. Dia tetap taat kepada Tuhan. Sekalipun tidak masuk akal. Bapak Ibu lihat cara Tuhan unik kan? Betul enggak Bapak Ibu? Cara seleksinya aja. Mau pergi perang bisa pegang pedang, tombak, perisai. Kan nanyanya gitu kan. Enggak, nanyanya gini. Kualitas, karakter, hati. Takut, pulang. Ini enggak beretika, pulang. Loh. Lihat cara berperangnya. Mereka enggak bawa tombak, enggak bawa pedang Bapak Ibu. Bawanya sangkakala, buyung, dan obor. Ya kan? Kalau kita lihat kan kayaknya mau pergi kemah kan. Bawa obor, sangkakala, sama buyung. Kayak macam gayung tuh dipecahin, dar gitu. Ya, kayak main-mainan. Mau perang gitu pecahin kendi gitu. Diar gitu suaranya, cedar gitu. Terus tiup trompet, sangkakala, tret, gitu. Musuh lari. Mereka datang bawa obor. Kenapa? Imannya sudah kuat. Dari mana? Dengar firman. Firman iman. Tuhan itu kasih firmannya berkali-kali supaya imannya Gideon itu tumbuh kembali. Tuhan mah enggak pesimis. Tuhan optimis. Ya, saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Hanya ketaatan kita kepada firman Tuhanlah yang membuktikan iman kita kepada Kristus. Kalau kita berkata, aku beriman pada Yesus, tapi kita nggak taat, kita bohong. Kalau kita berkata, aku percaya Yesus, tapi kita tidak lakukan firman-Nya, kita berbohong. Bukti dari iman kita adalah ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Ketidaktaatan hanya menunjukkan ketidakpercayaan. Itu artinya kita sedang mengalami krisis iman. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tapi dengarkan ini. Ketika Tuhan mengizinkan kita tidak mampu lagi. Sampai-sampai kita hanya bisa mengandalkan janji Tuhan saja. Kalau hanya tinggal itu saja yang kita punya. Janji Tuhan. Aku sudah tidak tahu mau buat apa lagi. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan tolong. Tuhan berjanji, Tuhan akan pulihkan. Tuhan berjanji, Tuhan akan pelihara. Kalau cuma itu saja yang saudara punya. Saudara sudah dekat dengan mujizat. Sebab selama saudara punya tempat pelarian yang lain.
Masih andalkan kekuatanmu, masih andalkan keluarga, masih andalkan kerabat yang punya kuasa, punya uang. Kalau selama saudara masih punya tempat pelarian yang lain, biasanya kita tidak akan melihat mujizat. Tapi ketika cuma Tuhan saja andalan kita, di saat-saat seperti inilah Bapak Ibu, nantikanlah. Tuhan pasti bekerja dengan cara begini. Firman-Nya datang lebih dulu, baru mujizatnya. Firman-Nya datang lebih dulu, supaya apa? Imanmu tumbuh. Waktu ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal pun, Anda akan taat. Dan Anda akan lihat terobosan. Anda akan lihat kemenangan. Tapi selalu Tuhan akan tumbuhkan lebih dulu imanmu. Karena iman menarik mujizat datang. Karena ketaatanmu adalah bukti imanmu. Kalau kau masih ragu-ragu, firman Tuhan itu hanya datang jadi pengetahuan. Tidak akan didengarkan. Pagi ini coba cek hatimu. Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Iman akan melahirkan ketaatan. Ketaatan akan membuat penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Pagi ini sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, saya percaya kita semua yakin apa yang Yesus buat di atas kayu salib adalah sebuah pertukaran dari kutuk menjadi berkat, gelap menjadi terang, miskin menjadi kaya, terbuang kemudian penerimaan, kematian kepada kehidupan yang kekal. Itu yang Yesus buat waktu dia ada di atas kayu salib. Percayakah kita? Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Ketakutan, masalah yang tidak selesai, pertempuran kehidupan yang membuat kita hidup dalam kesesakan. Sehingga kita ragu, apakah Tuhan peduli dengan hidupku atau tidak? Apakah Tuhan menyertai aku atau tidak? Atau kita sedang dalam keadaan yang sangat pesimis. Karena kita melihat kita tidak mampu, kita sederhana, kita tidak berpendidikan. Uang saya tidak banyak, tidak ada support, tidak ada fasilitas. Ada banyak hal yang kemudian membuat kita ragu.
apakah masa depan penuh harapan itu akan jadi milikku atau tidak. Hari ini waktu kita dengar firman Tuhan, Tuhan sekali lagi datang kepada kita. Dengarkan firman-Nya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jangan dengar firman untuk berhenti di pikiranmu dan jadi pengetahuan. Tapi biar firman itu menjadi pewahyuan yang menerobos hatimu. Yang mendesak kita kepada pertobatan dan ketaatan. Bahkan ketika dia meminta kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Kita tetap akan berkata, Tuhan, aku akan taati firman-Mu. Sekalipun itu berat. Tapi aku tahu kalau aku mampu bukan karena aku kuat. Tapi karena Tuhan menyertai aku. Karena Tuhan kasih aku kemampuan. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ambil waktu beberapa saat untuk berdoa. Berkata-kata kepada Tuhan. Minta Tuhan kuatkan imanku. Murid-murid pernah datang kepada Yesus dan berkata, Guru, kuatkan, tambahkan iman kami. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kau lihat situasi kami, Kau lihat keadaan kami, Kau lihat pergumulan kami. Satu hal yang kami tahu, Tuhan belum menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah. Engkau sedang bekerja dalam hidup kami. Buka telinga rohani kami untuk selalu mendengar suara Tuhan. Supaya kami semakin kuat di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari saya undang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih buat kemenangan, terima kasih buat pemulihan, terima kasih buat kesembuhan, terima kasih buat mujizat. Terima kasih buat semua janji firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Semuanya sudah selesai dan digenapi di dalam Kristus Yesus. Kami tahu Tuhan, kami umat yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih. Berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Supaya setiap kali kami makan dan minum kami mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus pagi ini. Kiranya Tuhan memakai hidup mereka jadi berkat lewat pelayanan ini dan Tuhan dipermuliakan. Kami siap ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini, yang kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus.
Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kau sucikan, Kau benarkan hidup. Ku bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu, buat pribadi-Mu Tuhan, buat firman-Mu dalam hidupku. Dosaku Kau ampuni, Kau angkatku jadi anak-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, bawa kami semakin manunggal dengan-Mu dan dengan firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan setiap waktu, hidup dalam kebenaran setiap saat. Keputusan-keputusan yang kami ambil adalah keputusan-keputusan yang datang dari tuntunan firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama akhiri ibadah kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Puji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala kemuliaan dan hormat. Terima kasih buat lawatan Tuhan, buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan bisa berfellowship, berkomunitas dengan tubuh Kristus. Merayakan Kristus sebagai Tuhan dan Raja di dalam ibadah kami hari ini. Engkau disenangkan, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kristus, mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu, tadakanlah tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Engkau terutus oleh kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya engkau kembali dan menjadi saksi Kristus, duta kerajaan Allah. Menyatakan Kristus dalam kehidupanmu di komunitas, di masyarakat. Supaya orang melihat Kristus dan mempermuliakan Bapa di surga. Kita pulang terima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.